saya terima Yesus, Tuhan Yesus itu punya keturunan, tapi dalam konteks dia memiliki seorang istri. Nah, jadi keturunan Yesus dari mana, Bang? Yesus melahirkan. Nah, termasuklah kami ini mengikut. Bang, berarti kamu tidak nyimak. Bang, kita balik di dalam Yesaya tadi, kita balikan ke originalnya. Originalnya itu artinya Zera. Bang, kau ngomong apa? Bang, sebentar dulu, Bang. Kau naik di sini kayak kau pula yang apa? Saya tanya sekarang, keturunan itu bahasa Ibraninya apa? Keturunan bahasa Ibraninya apa? Menikahi bayi yang umur 7 bulan, 6 tahun. Bapakmu lah setan. Di mana Nabi Muhammad menikahi bayi? Bibir kau, bujang kau tidak bisa menunjukkan sama saya, kau hujat Nabi saya. Memang binatang kau. Kayak begitulah binatang. Ditambahin pula Nabi Muhammad menikah dengan bayi berumur 7 bulan. Bapak kau yang menikahi mamak kau tuh berumur 1 bulan kau. Kurang ajar kau, binatang kau. Naik kau kayak tai. Saya minta originalnya mana? Setan kau, Muhammad menikah dengan 7 bulan. Anak kau tuh yang kau perkaus 7 bulan kau. Binatang kau. Jangan yang di bawah ya, jangan kau katakan sabar. Kau sudah menghujat Nabi Muhammad, gila kau di bawah tapping-tapping. Kau suruh saya sabar. Sejak kapan Nabi Muhammad menikah dengan 7 bulan? Saya heran dengan orang-orang yang mengatakan sabar. Panas ya. Bagaimana nggak panas? Kau menghujat tanpa data. Gitu loh. Pakai data di mana Nabi Muhammad kami menikah dengan perempuan berumur 7 bulan. Kau punya Tuhan itu punya keturunan. Masa Tuhan bisa punya keturunan? Heran, Tuhan kawin. Tuhan kau tukang kawin emangnya? Gitu loh. Ya. Nanti kalau saya tanya Tuhan kau itu, Yesus, dilahirkan Bunda Maria, normal tidak? Ya kalau normal, jangan kau ngekang dia kalau dia ada birahi sama perempuan. Sini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama kau data ini, Tuhan kamu. Pernyataan siapa? Pernyataan dari Martin Luther. Ini saya tunjukkan ya. Begini kalau yang namanya apa? Kami tidak menghujat. Ini yang penulis ini adalah seorang apa? Alkitabiah. Ya, nanti saya tunjukkan profilnya ya. Nih, begini. Besarkan saya utuh, Akang. Sebentar. Utuh. Besarkan saya utuh. Nah, ini penulisnya siapa? Ini adalah Ibu Rita Wahyu. Nanti kita tunjukkan profil Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini bukan seorang Kristen ya. Magister dia ini. Nih. Sejarah Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil, memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat lain. Bicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967. Canon Hart, Montefiore, Pendeta Great Santa Maria Cambridge menyatakan, kawan-kawannya, ini pendeta ya, bukan para ulama. Kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis atau mereka secara natural dikatakan apa? Homo. Oke? Nah, ke bawah lagi. Pernyataan dari siapa? Yang lebih parah ada lagi. Martin Luther. Ini Martin Luther abad 16 melepaskan diri dari Katolik. Juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya Luther 18 yang autentitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Weimar menyetir satu nukilan dari table talk-nya di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Nah, ngeri ya. Berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan, yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian, Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggoy. Kita lihat, siapakah Rita Wahyu ini?
Rita Wahyu nih mungkin ustazah ya. Ya, dia ustazah nih. Ya, dia ustazah. Oke. Nih, saya bacakan. Rita Wahyu. Oke. Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kesimpulan kajian Alkitabiah dalam bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Ia meraih gelar apa? Magistrate dalam bidang manajemen bisnis dari Surabaya dan kemudian menjalani program pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem. Tepuk tangan dulu Akang. Akang tepuk tangan dong Akang. Akang ini tak mau tepuk tangan. Akang tepuk tangan Akang. Monitor kok Akang. Jadi udah paham kalian bagaimana karakter Yesus diceritakan oleh orang-orang Yahudi di sana? Rita Wahyu loh. Seorang siapa itu? Penulis Alkitabiah dan belajarnya sudah di Yerusalem. Paham ya? Ngeri nih, ngeri. Ya ngeri lah Nora. Suara pecah nggak apa-apa lah. Saya mau kayak kores. Siapa yang baru masuk Akang? Akang? Iya Akang kemana Akang? Kau udah naik. Saya mau promo dulu ya. Sebentar. Saya mau promo. YouTube saya yang kemarin itu tidak lolos. Apanya namanya? Monet ya. Lolos apa sih Akang? Akang kok di mana sih Akang? Tidak lolos Monet ya. Ini sudah ada yang kedua. Itu namanya Nora Aritonang Channel 2. Tolong di subscribe ya. Subscribe Nora Aritonang Channel 2. Itu baru 54. Ini baru. Apa nama YouTube-nya ini. Suara saya pecah maklum lah. Nora Aritonang Channel 2. Ini gambarnya ya. Ya. Monet itu apa Bun? Monet itu ibaratnya kalau sebulan bisa tembus rupiah gitu loh. Saya juga kurang paham tapi seperti itu. Nih Nora Aritonang Channel 2. Tolong di subscribe sebentar ya 2,6 Masya Allah. Tolong di subscribe dulu ya. Oke. Thank you. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus ya. Ya silakan. Harus 1000. Izin follow Bunda. Yes. Ini yang naik. Elkui. Kenapa? Nora jangan marah-marah. Kau ini udah pakai seragam boker. Jangan marah-marah lah. Seragam bokermu tuh kasihan. Ngomong aja kau. Coba. Lanjut. Iya itu kan seragam. Kau ini kan udah pakai seragam boker dari Usman. Kan Usman yang nurunin ayat seragam boker. Kau jangan marah-marah lah. Itu kasihan seragam boker Usman. Itu. Kenapa diturunin Bunda? Orang baru juga buka toko, gimana mau tidur? Apaan dari semalam? Iya, sayanya baru buka toko. Buka toko maksudnya. Tuh, baru buka toko. Oh. Iya. Masa ya baru buka tutup? Ya, buka tutup. Buka tutup. Ntar kalau tidur nggak ada yang nungguin. Yuk teman-teman Kristen silakan. Mana nih pasien selanjutnya?
Oh ya teman-teman di bawah sambil bantu tab-tab ya, bantu tab-tab dan follow ya, silakan. Ya. Kecuali yang namanya ini ya, Muhammad Zain ya. Ustadz Mita izin ada Gurunda Bang Kores dibawa dinaikkan, saya turun satu slot untuk Komal Udah bang. Kristen ini. Ya, saya naikkan dulu ya. Izin. Yang mana? Ada Bang Kores dibawa. Nanti beliau naik, saya turun untuk satu kursi buat Oteng. Tadi sih tidur, tadi siapa namanya beliau belum bangun. Tadi di Jambak. Saya aja turun abang, nggak apa-apa. Enggak usah Dinda kuconin, saya juga belum Saya mandi yang adikku. turun, saya yang turun nggak apa-apa saya. Gurunda Bang Kores naik, silakan abandaku. Pada senang di bawah amat sih. Bang terapi izin follow. Terapi apa ini? Terapi Oteng adikku, seperti itu. Segala-galanya. Multi terapinya, Ya udah. terapi multi. Berarti perlu saya diterapi juga ya? Khusus untuk Oteng aja Dinda Conil. Oh, Yang Iya. turun kapipit aja katanya, yang turun kapipit aja gitu. Gak apa-apa yang naik Mbak Cenil, gak apa-apa yang naik Mbak Cenil, yang turun Mbak Pipit kan. Wah, kapipit yang naik mah ini otennya naik semua, pengen rebutan lah tuh kapipit naik mah. Pada rebutan oten naik. Yang sampai Paulus sunat juga itu Mita penasaran tuh orangnya ya. Dia turun, masuk lagi. Nggak tenang hidupnya ya Bang Mita. Siapa? Mardan? Nggak aktif ya? Ya, Mat. Nggak aktif, belum aktif. Belum aktif ya. Iya, belum aktif. Nggak percaya kan selalu nuntut sunat. Ada nggak datanya di Al-Quran tentang baginda Nabi Muhammad sunat gitu kan? Udah diterangin semuanya dengan guru-guru kita. Masih nyeleneh. Udah. Saya tanya ke mereka, Paulusmu sunat tidak? Katanya nggak tahu. Nah jangan bohong, jujur aja. Ada datanya. Di mana datanya? Otot ya kan itu semalam itu kan Tamita. Nah coba baca Filipi 358 tuh. Dibukanya ngelak dia Tamita. Katanya ini merujuk kepada Yesus. Berarti narasinya di situ Yesus orang Farisi ya Tamita kan? Iya. Kan lucu. Kristen memang aneh-aneh ini. Ayo naik teman-teman Kristen sini. Mayelot ini ya, Mayelot nih yang suka tanya nih. Mayelot naik Mayelot, kamu kan suka tanya nih. Udah tanya sepuasnya Mayelot ini, mumpung ada Ustadz Tata. Kamu kan sukanya bertanya gitu. Ayo Mayelot sini naik. Mumpung ada Ustadz Tata di sini. Bertanya sepuasnya. Bunda Nora mau naik gak Bunda Nora? Kalau Gurunda Bang Kores sudah naik, diturunkan saya abandaku atas, gak apa-apa. Wah, Mayelot gak mau naik, biasanya naik terus dia di rumah saya. Kenapa dia itu? Menjadi besar rasa lagi. Aku bilang mau lembang. Ayo teman-teman Kristen, biar otaknya bisa dicerahkan, baru mengenali Yesus. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya Bang Angelo, Dilan? Ini si Dilan bukan? Naik Bang Dilan. Bang Dilan Kristen. Naik Bang Dilan, naik Bang Dilan.
Kalau Kristen naik. Kenapa Bang Jo? Kita kali mah, kita dulu. Kenapa Bang Jo? Wah, mak, ini yang lolos sudah. Sudah ini. Ini naik lah Bang Jo. Kalau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa ya, punya anggota tubuh, punya kemaluan, itu aja. Lah Tuhan kalian masa ya Tuhan punya nonot, punya tit. Masa Tuhan punya bujur? Naik sini Bang Jo. Sini naik lah. Biar di terapi. Takut tamat Bang Jo. Ayat Tuhannya penakut. Masa 2025 masih timang-timang anakku sayang, timang-timang anakku Tuhan. Ya udah, kalau nggak mau naik, kalau begini gimana kalau begini? Nah, ayo mau naik gak? Ayo, bisa typing gak? Ayo, bisa typing gak? Nggak bisa typing kan, makanya naik sini. Iya, nggak ada yang berani nih hotelnya nih. Bukan nggak ada yang berani teman-teman, pada nggak mau sembuh. Jadi teman-teman Kristen ini bukan nggak berani, mereka nggak mau sembuh. Karena cuma di agama Kristen kan, agama yang tidak punya aturan ya, aturannya sesuka hati, ibadah sesuka hati, kitabnya juga direvisi sesuka hati, aturan-aturannya juga sama, diatur sesuka hati. Nabinya juga diatur sendiri sesuka hati. Ubah temanya dua arah, Ustaz. Ubah temanya. Apa Temanya diubah dua arah. Apa temanya Bang Dalgo? Dua arah. Apa temanya? Nabi palsu. Siapa nabi palsu? Oh ya, siapa nabi palsu? Waduh, berat ini. Enggak. Dua arah. Paulus atau Nabi Muhammad. Itu aja. Lanjut, Ya. saya makan dulu. Siapa nabi palsu? Ayo teman-teman Kristen, apa nggak mau kalian itu sembuh gitu loh? Kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, terhadap mesias palsu.
Iya, ini menarik Ustaz ya. Siapa nabi palsu? Kalau kita berangkat di Yeremia 14:14, ya, nubuatan kepada nabi-nabi palsu ya. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, dari nubuatan ini indikasinya ada kepada sosok Paulus. Yang pertama, ya, mereka katanya melihat, ya, ketika perjalanannya ke Damsyik, Bang Mita, ya, melihat cahayanya Yesus. Kemudian ada ramalan-ramalannya, emang ada bisa cek kodam juga? ya, itu indikasinya si Paulus malah ini kan, nih, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, terkait tentang menipu juga ada kan tuh di Korintus itu, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Dia lagi nih Paulus. Bahkan Paulus juga yang mengklaim dirinya diutus di Galatia 1 nomor 1 juga ada di situ. Ya. Bukan karena manusia, dan juga bukan manusia yang memilih katanya, tetapi Yesus Kristus lah katanya yang memilih di antara orang yang dibangkitkan, kurang lebih narasinya. Jadi benarlah nubuatan ini bahwa indikasi yang diterangkan dalam Yeremia ini adalah Paulus. Jadi tentang kedustaan, dia lagi berangkat kita di Filipi 1 nomor 18, baik maksud jujur ataupun berdusta, aku tetap bersuka cita memberitakan Injil. Jadi komplit udah Bang Mita. Tuh, catet ten. Lanjut. Mau masak mie dulu, Gurgu? Ayo. Waduh, kirain mau cek kodam dulu. Gimana sih? Ya silakan buat teman-teman yang masih timang-timang anakku Tuhan, silakan. Timang-timang anakku Tuhan, sekarang anak, besok dituhankan. Bo yang mikir ya, teman-teman ini ya, teman-teman Kristen ya. Ada Tuhan dikandung, nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Jangankan sebelum keluar ya, di dalam perutnya aja, kalau misalkan ibunya itu nggak makan, nggak ada gizi, itu kan jadi prematur ya. Coba kalau misalkan Bunda Maria kurang makan gitu, kurang gizi, mungkin kan itu Tuhannya Tuhan prematur ya jadinya ya. Itu gimana teman-teman kalau misalkan kurang gizi ya kan, kurang imunisasi gitu loh. Akhirnya apa? Tuhannya lahir prematur gitu. Coba bisa bayangkan. Boya mikir toh rere. Ya ganti akun dulu Ustaz ya, ganti akun baru naik lagi. Oke siap guruku, siap. Saya mau ganti akun dulu ya. Ya siap. Nggak ganti Tuhan kan? Ya bantu tab-tabnya buat teman-teman, sambil bantu tab-tab ya, dan juga share-share. Mana nih Bang Terapi? Gak ada yang mau naik ini.
Ustadz atas sampai jamuran itu. Iya bang. Kenapa ya Kristen? Kan. Padahal guru-guru kita di atas ini santun-santun orangnya, tidak ada yang keras, gitu kan, Tasmita? Bahar naik Bahar, kamu masih belum sembuh-sembuh kamu Bahar. Naik sini Bahar, ayo naik sini. Nggak sembuh-sembuh kamu udah lama itu, aduh, naiklah sini. Abut ya di Bahar, gak mau naik. Silakan sambil bernarasi. Bahar sini naik Bahar. Biar cepat Iya. sembuh. Saudara kita Kristen, Banda Bang Bahar, silakan naik. Di sini kita diskusi santun ya saudara. Tidak memaksakan Anda untuk berpaling kepada keimanan Anda. Sifatnya di sini kami ingin diskusi dengan Anda itu Kristen ya saudara kita. Karena kami pun sangat paham bahwa yang namanya hidayah itu hak prerogatifnya Allah, bukan kami ya. Di sini kami hanya meluruskan apa yang dibengkokkan oleh Bible itu sendiri. Nah, berangkat kami di Yeremia 23:32. Lagi-lagi Tuhan marah di sini. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku. Nah, berangkat kita tentang penyesatan umatku ini. Lagi-lagi indikasinya ada pada surat Paulus lagi. Di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Itulah katanya sebabnya Allah mendatangkan kesesatan yang percaya akan dusta. Nah, indikasi orang yang paling banyak berdusta ini Paulus. Bayangkan dusta yang paling nyata yang Paulus bangun adalah Galatia 1 nomor 15 kalau nggak salah. Secara rasionalis berpikir kita, ada enggak yang bisa mempercayai ketika ada orang yang mengklaim dirinya sudah dipilih sedalam kandungan ibunya? Ini Ustaz Mita gimana menurut abangku? Klaim sepihak ini kan, yang menyatakan dirinya sudah dipilih dalam kandungan ibunya, ini gimana ceritanya ini Ustaz Mita nih? Ini kak, ini bukan dusta yang nyata kan? Atau sungguh terlalu dusta ini? Jadi kiranya benarlah nubuatan-nubuatan yang ada di Yeremia ini, bahwa memang pendusta-pendusta itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus itu sendiri. Maka jelaslah tema ini, siapa nabi palsu? Paulus. Bahkan Paulus memiliki mujizat, bahkan Paulus yang mengklaim dirinya aku di dalam Yesus katanya. Dan juga saya nanti akan bisa membuktikan datanya bahwa Paulus juga yang menyatakan diri aku disalib bersama dengan Kristus. Silakan saudara kita Kristen tuntut saya membuktikan di mana datanya Paulus mengklaim dirinya disalibkan. Saya akan buktikan. Narasinya, dia berkata dalam suratnya, aku disalibkan bersama Kristus. Silakan naik, dibantah.
Banyak ini Oten di bawah ini ya. Gak pada mau naik ini Oten di bawah. Ustaz Mita tadi narasi saya bahwasanya ini klaim Pak Ulus bahwa dia disalibkan bersama Kristus. Ya, oke. Supaya tidak penasaran saudara kita Kristen di bawah yang mendengar, silakan dibantah dan naiklah Anda ya. Di Galatia 2 nomor 19 sampai 21. Artinya begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah tuh. Ya kan? Gimana Tamida? Mantap. Ayo, Kristen-Kristen berani nggak naik diskusi? Silakan. Ten, ayo naik komal semua. Kita nungguin Oten kayak nungguin apa ya? Kadang saya sering ketawa sendiri kayak orang stres nungguin Oten ini nungguin teman. Ibaratnya kita ini ngeronda Ustaz Mita. Aduh, Masya Allah. Emang dikira barang apa Oten ini ya? Ditungguin, dicariin, dipanggil-panggil. Giliran ketemu diomelin. Teman ini, teman-teman juga setia kan nungguin di bawah kan? Sambil ada yang sambil tap-tap, ada yang sambil typing, nungguin Ten, naik Ten. Ten, naik Ten. Ayo Oten, naik Ten. Giliran naik, diomelin gitu. Gimana? Tapi memang gini ya teman-teman. Di sisi lain kita kasihan juga ya. Sangat kasihan, sangat miris ya dengan kondisi akal mereka ya. Mungkin di luaran sana gitu mereka ada yang sukses berjualan, berniaga, berdagang atau juga berbisnis ya. Ya tentu itu adalah satu kepintaran gitu. Tetapi ketika kita bawa ke ranah akidah, ketika kita bawa pada konsep ketuhanan, secara otomatis langsung kepalanya nyungsep ke got ya. Benar Ustaz. Jadi sepintar-pintarnya Kristen itu Ustaz, ketika dihadapkan dalam ranah diskusi pasti belekutet. Karena yang melawan mereka adalah isi Bible-nya itu sendiri, bukan kita sebenarnya. Ya. Jadi apapun title mereka ini ketika dihadapkan dengan perdiskusian ya itu akan belepotan menghadapi apologet muslim, apalagi guru-guru kami semua di sini. Berat memang Ustaz. Ya sebenarnya ya mungkin apa ya, kalau kecerdasan guru-guru